Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan lanjutan video sebelumnya, yaitu Amangkurat Agung. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke ceritanya. 5 tahun berlalu cepat. Lama-kelamaan, gosip itu makin mengganggu kehidupan Asep Sunandar. Orang-orang yang dulu ramah dan hormat kepadanya, kini berpaling menjadi benci dan meremehkan. Jika kebetulan berpas-pasan di jalan, orang-orang seperti menghindari, tak mau bertemu dengannya, seolah tak ingin berdekatan dengan pemuja setan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Asep Sunandar wanti-wanti berpesan kepada kedua pembantunya, Mang Miing dan Bi Walijem, agar menjaga anak perempuannya yang kini sudah berumur 5 tahun. Anak perempuan sematawayang itu diberi nama Safitri, yang berarti bunga cantik yang suci. Kemanapun Safitri pergi, pembantunya selalu mengawalnya. Sementara itu, tidak ada yang tahu bagaimana dengan nasib anak pertamanya, yang berwujud seekor ular belang karena selama ini rumahnya seolah ditutup. Bagi orang-orang luar, kerabat dekatnya sekalipun tidak mengetahui apakah anak yang berwujud ular itu masih hidup atau sudah mati. Hanya keluarga sendiri yang mengetahui rahasia itu. Hari itu Safitri pergi ke pasar bersama Bi Walijinem. Suasana pasar sangat ramai karena bertepatan hari pasar Sabtu Legi. Beberapa pedagang dari luar kota berdatangan ikut mengadu nasib dengan menggelar dagangannya. Kios-kios yang pada hari biasa banyak yang tutup karena sepi pembeli, pada hari itu semua pedagang membuka kiosnya, menata dagangannya masing-masing. Bi Walijinem dan Safitri membeli kain dan belanja barang untuk keperluan sepekan ke depan. Selesai belanja, mereka bergegas pulang ke rumah. Ketika melewati segerombolan orang yang sedang melihat judi sambung ayam, mendadak seorang laki-laki parubaya meludah tepat di depan langkah kaki mereka. Hampir saja ludah laki-laki parubaya itu mengenai tubuh Safitri. Secara refleks, Bi Walijinem berdiri melindungi di depan anak majikannya. Bi Walijinem berdiri melindungi di depan anak majikannya dan menatap marah terhadap laki-laki yang sembarangan meludah itu. Namun, tatapan kemarahan Bi Walijinem itu justru membuat laki-laki parubaya itu menjadi tersinggung. Tanpa malu, ia sengaja menghampiri Bi Walijinem dan menowel pipi perempuan itu. "Hah? Kenapa tergesa-gesa mau pulang? Manis," ejek orang itu. "Jangan kurang ajar ya, laki-laki bejat tak punya sopan santun." "Hah? Kamu marah?" Orang itu cengar-cengir menyebalkan. "Minggir, kalau kamu tak mau minggir, aku teriak kamu maling." "Maling? Ah, itu terlalu ringan. Kalau kamu berani teriak, maka aku akan memperkosamu beramai-ramai bersama teman-temanku." Hahaha. Ancaman orang itu serius, lidahnya dimainkan menjulur-julur nakal. Matanya menjelajahi tubuh Walijinem dari kaki hingga kepala dengan tatapan liar penuh nafsu. Mendengar ancaman kasar laki-laki yang menghalangi jalan mereka, Safitri menjadi gemetar takut. Tangannya mencengkram kuat pinggang Bi Walijinem. Bi, kita pulang saja yuk," rengeknya sambil menarik-narik baju Bi Walijinem. "Orang kurang ajar ini perlu dikasih pelajaran setimpal," dengus Bi Walijinem. Lalu tanpa diduga oleh siapapun, tiba-tiba ia menyerbu nekat dengan gerakan memburuk hingga laki-laki yang mengandangnya itu terjatuh sekaligus tertindih oleh tubuh yang besar dan berbobot 80 kilo itu. "Aduh, sialan. Lepaskan aku, perempuan edan." Laki-laki itu menggeliat ingin melepaskan diri, tetapi Bi Walijinem tidak memberi peluang sama sekali.
Ia gunakan kedua kakinya untuk menjepit pinggang laki-laki itu. Kemudian kedua tangannya memukul, menampar dan mencakar wajah laki-laki yang tadi melecehkannya. Dalam tempo singkat, laki-laki kurang ajar itu meraung kesakitan. Wajahnya lebam dan berdarah-darah. Setelah puas mengajar laki-laki itu, Biwalijina meloncat bangun dengan gagahnya dan mendapat tepuk tangan meriah dari orang-orang yang menonton pertunjukan itu. Sambil menyeringai kesakitan, laki-laki kurang ajar itu bangun gemetar menahan kemarahan yang sudah sampai ke ubun-ubun. Matanya menoleh ke arah temannya, seorang laki-laki berwajah sangar yang memiliki bekas luka codet di pipinya. Perempuan iblis, perempuan laknat. Sumpah laki-laki berwajah codet itu sambil menghampiri Biwalijina. Oh, kamu juga ingin aku bikin babak belur? Ayo maju kalau berani. Tantang Biwalijina sambil pasang kuda-kuda. Namun karena terlalu bersemangat, tanpa sadar kain panjangnya robek sampai ke pangkal paha. Sekali lagi penonton bertepuk tangan gemuruh. Kali ini bukan memberi pujian tapi menertawakan Biwalijina yang menjadi sangat malu. Ia tersipu-sipu merapatkan kain panjangnya, tak bisa bergerak bebas lagi. Kesempatan itu digunakan oleh laki-laki berwajah codet, teman laki-laki kurang ajar yang sudah dikalahkan Biwalijina tadi. Tanpa rasa malu melawan seorang perempuan, laki-laki sangar itu langsung menendang keras. Biwalijina berusaha menghindar, tetapi lawan terus memburunya. Hingga saat sedikit lengah, berubah pukulan telak menghajar dada Biwalijina. Serasa dihantam martil. Ulu hati Biwalijina terguncang kerak. Sekali lagi sebuah tendangan yang cukup keras menghajar kepala Biwalijina. Sambil menjerit kesakitan, Biwalijina menyeburkan darah segar, lalu tubuhnya ambruk di tanah. Laki-laki yang tadi dikalahkan oleh Biwalijina kini bertepuk tangan sendirian. Tak ada orang yang bergembira karena itu adalah pertarungan melawan seorang perempuan. Apalagi perempuan itu dalam kondisi tak bisa bebas bergerak karena tangan yang satunya sibuk menutup pahanya. Lalu apa yang dibanggakan? Mampus, rasakan itu dasar perempuan iblis, teriak laki-laki yang kurang ajar tadi. Siapa dia itu? Tanya laki-laki berwajah codet menghina. He, Kakang Jalu tak mengenal perempuan iblis ini? Begas gendaan atau selingkuhanmu? Wajah orang yang kurang ajar tadi sesaat menegang, tetapi kemudian menghamburkan tawa dengan sombong dan mencemooh. Dengan sumpah serapah terhadap Biwalijina. Perempuan edan itu, ia pembantu rumah tangga Juragan Asep Sunandar yang bersekutu dengan ular siluman itu. Mata laki-laki berwajah codet yang bernama Jalu itu terbelah. Oh, jadi anak perempuan ini adalah anaknya Juragan Asep Sunandar. Pastinya, jawab laki-laki kurang ajar tadi sambil meludah wajah Safitri, penuh kebencian seolah melihat anak setan yang menjijikan. Beberapa orang yang semula kasihan melihat nasib Biwalijina sekarang terprovokasi. Mereka memang sudah lama benci terhadap keluarga Juragan Asep Sunandar. Sekarang di hadapan mereka ada pembantu dan anak perempuannya. Perasaan tidak suka itu lalu mereka lampiaskan kepada Safitri. Sambil lewat mereka meludah anak kecil yang tak tahu apa-apa salah dan dosa itu. Orang yang kurang ajar tadi bersama teman-temannya yang berwajah codet kerusakan menyebar hasutan sehingga banyak orang yang membenci setelah mendengar bahwa Safitri adalah anak Juragan Asep Sunandar. Hampir semua orang yang berada di pasar terpengaruh oleh hasutan jahat. Dengan susah payah Biwalijina berusaha menghalu orang-orang yang berbuat kasar terhadap majikan ciliknya. Sambil melangkur elat Safitri untuk melindunginya dari hujan ludah, beberapa orang malah ada yang menjadi provokator, mengumpat kotor dan mencaci maki penuh kedengkian untuk memancing mangsa bertindak anarkis. Bunuh saja anak iblis itu, anak haram jadah busuk, bakar saja anak setan itu, cincang anak siluman ular itu. Teriak-teriak liar itu makin lama makin menggila. Makin banyak yang datang, Biwalijina sudah lelah menjaga majikan ciliknya karena ada beberapa orang yang mulai berani menyentuh tubuh mungil yang dilindunginya itu.
Sementara itu Savitri mendiri menutup kedua telinganya, wajahnya pucat pasi meringkuk ketakutan. Dalam dekapan Biwali Jinem, dari arah depan pasar tampak seorang laki-laki parubaya berlari kencang sambil menguncang-uncang goloknya. Orang itu berteriak sekuat tenaga. Suaranya paruh menyamakan. "Hentikan! Hentikan perbuatan kalian!" Sebentar saja orang itu sudah sampai. Mang Miing datang tercengang-cengang. Amarahnya memuncak melihat majikan ciliknya diperlakukan secara tidak pantas. Goloknya segera diputar bagai kitiran sambil menyerbu ke arah gerombolan yang mengepung. "Pergi kalian semua!" bentak mengusir. Seketika orang-orang berlarian menghindari dari amukan golok Mang Miing, tetapi tidak langsung pergi jauh. Mereka masih menggerombol di seberang jalan sambil masih mengejek. Mang Miing tak mendulikan mereka. Ia segera menolong Biwali Jinem bangun dan menggendong Savitri di punggungnya, lalu mengajak pergi meninggalkan pasar. Mereka bersorak dan bertepuk tangan riuh, sebagai cemooh, menghina dan mentertawakan. Sebagian lagi melontarkan cacian maki dan sumpah serapah sambil mengusir Mang Miing pergi. Pembantu laki-laki Juragan Asep Sunandar itu tak mempedulikan orang banyak. Ia bergegas pulang kembali ke rumah majikannya. Juragan Asep Sunandar merasakan hidupnya makin lama makin tak nyaman. Ujian, cobaan dan gangguan yang tak pantas sering diterimanya. Namun, begitu anak perempuan semata wayangnya yang sangat ia sayangi mendapat perlakuan yang tak sepatutnya dilakukan oleh orang beradab, sejak itu ia telah membuat rencana untuk meninggalkan desanya. Lebih baik ia sekeluarga mengungsi di tempat lain, sejauh dan semampu kakinya melangkah. Ia sudah menitipkan segala harta bendanya kepada salah satu kerabat istrinya, rumah beserta perabotannya, kios usaha, beberapa perahu, jaring ikan, dan perlengkapan penangkapan ikan. Ia sendiri hanya membawa beberapa potong pakaian dan pakaian anaknya beserta uang dan emas yang ia kumpulkan selama menjadi juragan ikan dan pedagang pasar yang terkenal kaya. Rencananya besok pagi-pagi sekali ia akan mengajak anaknya Savitri pergi meninggalkan desanya. Namun manusia boleh berencana, tetapi Tuhan punya rencananya sendiri. Malam itu adalah malam terakhir Juragan Asep Sunandar tinggal di desanya. Karena besok pagi setelah subuh ia sekeluarga akan pergi jauh. Sejak sore ia tampak gelisah bagaimanapun ia lahir, besar, berumah tangga dan bersusah payah di desa ini. Kenangan demi kenangan masa lalu melintas cepat berganti. Kehidupan yang manis, pahit, suka duka, semuanya bergulung dan muncul satu persatu. Terkadang ia tersenyum sendiri jika ingin ingat kenangan lucu menggelikan. Tiba-tiba lamunya buyar ketika mendengar sorak-sorak gemuruh diselingi teriakan-teriakan serak. Juragan Asep Sunandar meloncat kaget dan langsung menuju kamar anaknya. Savitri tampak tidur lelap. Instingnya mengatakan bahwa ia harus pergi malam itu juga, tanpa harus menunggu besok pagi. Bahaya ternyata datang lebih cepat. Entah siapa yang membocorkan rencananya, ia bergegas mengikat bungkusan perbekalan lalu menggendong Savitri. Di luar kamar sudah menunggu 3 orang dengan wajah cemas. Kakak perempuan istrinya yang diserahi rumah dan harta yang akan ditinggalkan, serta kedua pembantunya yang setia, yakni Mang Miing dan Biwali Jinem. Mereka berdua juga sudah siap pergi mengiringi juragannya. "Kita pergi malam ini juga, juragan?" tanya Mang Miing. "Iya, kita pergi sekarang juga. Di luar bagaimana?" "Aduh juragan, di luar sudah berbahaya. Banyak orang sedang bergerak menuju rumah kita. Kita keluar melalui pintu belakang saja," jawab Mang Miing gelisah. "Baik, kita berangkat lewat belakang saja," kata Juragan Asep Sunandar. Kemudian menoleh ke arah kakak iparnya, Nyi Galuh. "Tetap tiba-tiba semua yang saya tinggalkan. Maafkan saya harus pergi." "Pergilah. Jangan pikirkan apa-apa yang di sini. Yang penting kalian cari selamat. Maafkan pula, Teteh tak bisa membantu. Pergilah. Semoga Tuhan melindungi kalian." "Ayo, cepat-cepat," jawab Nyi Galuh khawatir karena suara banyak orang yang marah sudah terdengar makin dekat. Dari celah pintu terlihat barisan cahaya obor makin mendekat.
Suara teriakan juga makin jelas, terdengar penuh ancaman. Juragan Asep Sunandar mengangguk hormat, lalu bergegas mengajak kedua pembantu setianya menyelinap pergi melalui pintu belakang. Sebentar saja bayangan mereka hilang di telam gelap malam. Sementara itu massa liar yang berjumlah puluhan orang membawa obor dan berbagai senjata sudah tiba di depan rumah Juragan Asep Sunandar. Seorang yang berpakaian ala ninja dengan baju dan celana hitam serta memakai sarung hitam sebagai penutup wajahnya maju dan mulai menggerodok-gerodok pintu rumah yang tertutup. "Buka pintu! Buka pintunya! Keluar kamu Asep!" teriaknya. Dari dalam rumah tak ada jawaban. Sekali lagi orang berpakaian ninja itu menggedor pintu lebih keras lagi. Ia bahkan mulai mendorong ingin mendobrak pintu itu. Namun tetap tak ada reaksi dari dalam rumah. Hal ini menyulut kemarahan massa yang tidak sabar. Beberapa di antaranya mulai melempari genting hingga pecah berantakan. Yang lain memecahkan jendela dengan martil dan linggis. Sementara yang lain bersiap-siap melempar bom terbuat dari botol berisi minyak dan diberi sumbu kain. Tiba-tiba pintu dibuka dari dalam rumah. Seorang perempuan parubaya muncul melangkah keluar. Wajahnya pucat tetapi tetap tabah. Di tatapannya kedua biji mata orang berpakaian ninja seolah ia mengenalnya. "Mana Asep Sunandar? Suruh dia keluar!" bentak laki-laki berpakaian ninja itu dengan suara dibuat-buat serak paruh. Asep sedang sakit dan anak perempuannya tidur. "Kenapa kalian malam-malam begini datang mencari Asep?" tegur perempuan itu dengan berani dan terus mengamati laki-laki di depannya. Ia merasa curiga. Ia perhatikan bahwa perawakan tubuhnya yang tinggi besar dan suara orang itu jelas bukan suara aslinya. "Jangan ngaco. Kenapa kamu berdiri di rumah ini?" bentak laki-laki misterius berpakaian ninja itu. "Kenapa kamu tidak memanggil di rumahmu sendiri? Apa yang mengenalku? Siapa kau sebenarnya?" Mata laki-laki misterius itu jelalatan gelisah. "Kau yang mengajak orang-orang itu menyatroni rumah ini?" Orang berpakaian ninja itu makin tak tenang. "Jika kamu mengenaliku dan aku juga mengenalimu, perintahkan semua orang agar segera pergi, meninggalkan tempat ini. Jika sampai terjadi apa-apa atas rumah ini dan penghuninya, aku tidak akan memaafkanmu lagi." Ketika itu, laki-laki misterius itu bingung menjawab. Tiba-tiba dua orang yang berada di belakangnya mencerobos masuk memasuki rumah tanpa sempat dicegah. Melihat hal itu, yang lain terpengaruh dan mengikuti masuk ke rumah. Inggi menggeledah, mencari Asep Sunandar. Perempuan setengah baya itu berteriak-teriak protes, tetapi tak dipedulikan oleh massa. Malam itu terjadi dramatis eksklusif liar yang dilakukan oleh massa, yang dibakar oleh kemarahan karena menganggap Juragan Asep sebagai penganut ilmu hitam yang bersekutu dengan setan. Dan hiruk pikuk itu tiba-tiba seorang laki-laki misterius menyelamatkan perempuan di depannya, menyeretnya keluar dari halaman karena panasnya menyebar hingga radius beberapa meter. Sekejap kemudian laki-laki misterius itu sudah menghilang, entah kemana. Ternyata perempuan itu tak lain adalah Nyi Gelowati, kakak ipar Juragan Asep Sunandar. Sekarang ia bersimpu di seberang jalan sambil memandangi api yang menjilat-jilat berkobar bersama asap hitam pekat yang membangun ke angkasa. Langit gelap menjadi terang benderang hingga terlihat dari kejauhan. Setelah termengung-manggung beberapa saat, akhirnya ia menangis sedih tanpa daya. Tak perlu kita sedih, harta cuma titipan yang tak dibawa mati. Harta masih bisa dicari dan upayakan di tempat lain. Malam itu mereka meneruskan perjalanannya, tersuruk-suruk di kegelapan. Malam yang gelap membantu mereka dalam penyamaran, serta melewati sebuah bukit di balik desa tetangga. Mereka tidak berhenti, terus melanjutkan perjalanan. Entah akan kemana, yang penting hingga menjelang pagi mereka harus mencapai daerah yang jauh dari desa tempat asalnya. Aneh, sepanjang perjalanan itu Safitri tetap tidur pulas dalam gendongan di dada ayahnya. Sesekali Asep Sunandar memandangi wajah anaknya. Wajahnya tampak cantik di keremangan malam menjelang pagi tiba.
Tanpa sadar ia menghela napas panjang. Teringat istri yang sedang dicintainya, Nyimas Wulan. Wajah Savitri yang cantik memang mirip sekali dengan wajah ibunya. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.